Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filbrawan Zafat, NIM T2019-1151. Di sini teman-teman, aku akan menjelaskan mengenai konsep fikih. Kalian pasti tahu kan apa itu konsep fikih? Konsep fikih ada dua, menurut etimologi dan terminologi. Di sini fikih menurut etimologi ialah al-ilm, artinya ilmu, dan al-fam artinya pemahaman. Atau bisa diartikan sebagai ilmu yang mendalam. Fikih menurut terminologi adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Lalu di sini aku jelasin mengenai toharo. Toharo berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arab artinya kebersihan dan bersuci. Menurut istilah, toharo berarti menyucikan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis dengan cara yang telah ditentukan. Pengertian najis menurut bahasa ialah apa saja yang kotor. Sedangkan menurut syara merupakan ketentuan yang mengakibatkan sholat tidak sah, seperti kencing dan darah. Cara membersihkan najis dengan cara menyiram, menggosok, dan istinja. Pengertian hadas menurut etimologi ialah seseorang yang sedang berhadas. Sedangkan secara terminologi ialah sesuatu yang mengotori anggota tubuhnya yang bisa mencegah sahnya sholat, seperti orang junub, haid, nifas, dan lain-lain. Cara berdirinya hadas ada dua, yaitu dengan berwudu jika itu hadas kecil dan mandi jika itu hadas besar. Alat-alat untuk bersuci yaitu air. Air sendiri dibagi menjadi 7, yaitu air yang boleh sah untuk bersuci, seperti air hujan, air laut, air salju, air mata air, air sungai, air embun, dan air hujan. Lalu debu yang suci. Yang ketiga, benda-benda yang menyerap kotoran seperti tisu, kayu, batu, dan lain-lain. Wudu menurut bahasa ialah bersih dan indah, sedangkan menurut istilah adalah menggunakan air pada anggota badan tertentu dengan cara tertentu yang dimulai dengan niat, guna untuk menghilangkan hadas kecil. Wudu merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Jadi guys, orang yang ketika sholat tapi tidak melakukan wudu itu pasti nggak sah. Lalu tata cara wudu. Pertama, mencuci tangan, kumur-kumur, membasuh hidung, membasuh muka, membasuh tangan sampai ke siku, membasuh kepala, membasuh telinga, dan yang terakhir membasuh kaki. Oke guys, aku akan mencontohkan lagu yang dapat dengan mudah diingat oleh kalian atau diajarkan kepada adik-adiknya. Bismillahirrohmanirrohim. Sambil baca bismillah cuci tangan, kumur-kumur basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, yang terakhir kaki, lalu doa, amin. Seperti itu teman-teman. Kalian bisa mengajarkan ke adiknya, saudaranya, atau siapapun, karena sangat mudah dihafal ketika dijadikan sebagai lagu. Lalu sholat. Sholat menurut bahasa dapat digunakan untuk beberapa arti. Maksudnya apa ya? Di antaranya adalah doa dan rahmah. Selanjutnya menurut istilah, ibadah ialah sesuatu yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan memberi salam. Sholat merupakan ibadah yang sangat penting dibandingkan dengan ibadah-ibadah lain. Kemudian, sholat adalah amalan hamba yang pertama-tama dihisab dan merupakan kunci untuk diterima atau ditolaknya amalan-amalan lainnya. Jadi, sholat itu
amalan hamba yang pertama-tama dihisab. Jadi sangat penting itu sholat ya. Dalam agama Islam, ibadah sholat itu sangat penting, sehingga dalam keadaan bagaimanapun juga seseorang, baik waktu mukim, musafir, waktu damai maupun perang, kewajiban sholat itu harus dilaksanakan. Karena sholat merupakan tiang agama. Maka seorang mukallaf yang meninggalkan sholat dengan menyangkal atau menentang secara sengaja bisa dikatakan murtad atau kafir. Orang yang meninggalkan sholat karena faktor malas atau kesibukan lain, maka ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Imam Malik dan Imam Syafi'i, mereka berpendapat bahwa jika meninggalkan itu dikatakan fasik yang dapat dijatuhi hukuman derah atau dipenjara. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa mereka itu kafir marik, keluar dari agama Islam, yang dapat dihukum dengan hukuman mati. Lalu sebelum menunaikan sholat, kita wajib terlebih dahulu harus memenuhi syarat sahnya sholat, antara lain suci dari hadas besar dan kecil, suci badan, pakaian, dan tepat dari najis, menutup aurat, mengetahui masuknya sholat, dan menghadap kiblat. Lalu puasa menurut lugot berarti menahan atau imsak, artinya menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, yang dimulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Puasa Ramadan hukumnya wajib berdasarkan keterangan Al-Quran, sunnah, dan ijma'. Kemudian ulama telah ijma' bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib, yang merupakan salah satu rukun Islam, dan bagi orang yang mengingkarinya berarti kafir dan murtad dari Islam. Ingat teman-teman, kalian yang gak menunaikan ibadah puasa Ramadan bisa dikatakan murtad. Lalu hal-hal yang membatalkan puasa. Pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, bersetubuh secara sengaja pada siang hari. Yang keempat, keluar darah haid atau nifas. Yang kelima, gila. Dan yang terakhir, keluar mani sebab mimpi atau menghayal. Itu berakibat membatalkan puasa. Lalu zakat. Zakat menurut bahasa artinya tumbuh, bersih, atau menambah kebaikan. Dan zakat menurut istilah ialah mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah sebagai sedekah wajib kepada mereka yang telah ditetapkan menurut syarat-syarat yang ditentukan di hukum Islam. Di sini teman-teman ada beberapa golongan yang dapat menerima zakat. Yang pertama, fakir. Fakir ialah orang-orang yang tidak memiliki harta atau usaha yang dapat menjamin separuh kebutuhan hidupnya. Lalu miskin. Orang-orang yang memiliki harta dan usaha dan dapat menjamin separuh kebutuhan hidupnya tetapi tidak mencukupi. Lalu amil. Panitia pengurus zakat yang dapat dipercaya untuk mengumpulkan dan membagikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam. Mu'allaf. Mu'allaf itu orang-orang yang baru masuk Islam. Lalu hamba sahaya, orang yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh tuannya dengan jalan menebus dirinya, artinya seperti budak.
sabilillah, orang yang berutang dengan sukarela untuk menegakkan agama Islam. Gharim, orang yang berutang untuk sesuatu kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup untuk melunasinya. Dan yang terakhir, Ibnu Sabil, musafir, adalah orang yang kekurangan perbekalan dalam perjalanannya dengan maksud baik seperti menuntut ilmu, berdakwah, lalu haji. Berdasarkan asal maknanya, haji berarti menyengaja sesuatu. Sedangkan menurut istilah haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah Al-Mukarram dengan melakukan beberapa kegiatan ibadah dengan memenuhi rukun dan syaratnya. Sementara itu, mengenai wajibnya ibadah haji, tidak terdapat perbedaan pendapat ulama bahwa haji itu adalah fardu. Haji merupakan salah satu dari rukun Islam yang wajib dilaksanakan sekali seumur hidup. Ingat, jika mampu, haji itu wajib dilaksanakan. Syarat sahnya haji antara lain beragama Islam, baligh, dan berakal. Oke guys, aku akan jelasin mengenai larangan ketika ihram. Pertama itu berpakaian yang dijahit. Ingat, catat, untuk laki-laki. Lalu memakai tutup kepala untuk laki-laki. Memakai tutup muka untuk laki-laki. Lalu meminyaki rambut, mencukur rambut, memotong kuku, memakai harum-haruman, berburu hewan, melangsungkan akad nikah, dan bersenggama. Jika seseorang melanggar ketika sedang ihram, maka ia wajib membayar fidyah yang berulang kali sesuai dengan perbuatan yang dilarang tersebut. Baik teman-teman, mungkin cuma ini yang bisa aku jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.